memaparkan satu masalah terus ditanggapi, tapi sampai debat panas Nah, gitu nggak? tergantung situasi Tergantung aja sih Pak kalau itu. situasi, ngalir aja ya. Ya beda beda sama yang game biasa Pak Andri itu kan biasanya sistematis. Kalau di sini ngawur Pak, jangan terlalu serius. Siap, Oke, siap. oke, kita mulai ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Egagologi dan Discord Egagologi Ngobrol dan Debat. Hari ini kita akan membahas tentang tema filsafat dan apa kemarin? Apa tadi? Tentang filsafat Agama. dan juga religion ya. Dan narasumber Ya. kita hari ini adalah narasumber baru, termasuk baru karena baru pertama kali, yaitu yang bernama Pak Andri. Ya bisa dipanggil Pak atau Kak atau Om, terserah. Oke, mungkin langsung aja kita eh, berikan kepada Pak Andri mungkin karena dia hari ini akan menjadi narasumber utama. Yang lainnya mungkin cuma sekedar karakter sampingan aja mungkin ya hari ini. Oke. Siap, siap. Saya sebagai moderator menyerahkan kepada Pak Andri tempat dan waktu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bung Ega atas waktu dan tempatnya. Terima kasih sudah diberikan ruang di sini untuk berbagi, dan saya hanya berbagi aja mungkin sekitar 5 atau 10 menit lah, memberi pemaparan sedikit tentang hubungan filsafat dan agama ini dari kasus-kasus nyata mungkin ya, yang lebih mudah kita cerna begitu dalam seharian. Agama itu personal gitu kan, terus itu adalah bersifat personal, setiap orang harus dihormati keyakinannya begitu kan. Di sisi lain kalau filsafat itu menuntut objektivitas, kemudian radikal, rasional, argumentatif gitu kan. Jadi sepertinya bagaimana sih, aku ingin diskusi sama teman-teman di sini, hubungan antara agama dan filsafat. Apakah mereka itu bisa harmonis ataukah mereka itu selalu berseteru gitu. Seperti minyak dan air istilahnya. Jadi kalau di logika itu kan ada 4 jenis hubungan ya. Ada yang hubungannya itu sama, sama persis seperti manusia dan apa ya, manusia dan makhluk berpikir misalkan gitu kan. Atau misalkan yang sama persis itu apa ya? Eh Presiden pertama Indonesia dan ayahnya Megawati misalkan gitu kan. Itu kan dua konsep yang berbeda tapi sama, betul-betul sama orangnya gitu kan. Nah, apakah filsafat dengan satu pengertian dan agama dengan pengertian yang lain itu memang sama persis seperti di agama filsafat dan filsafat adalah agama, ataukah berbeda? Nah, kalau berbeda, itu apakah berbeda total seperti batu dan manusia, ataukah berbeda sebagian antara filsafat dan agama ini? Kalau berbeda total, udah jelas tuh terpisah. Tidak ada filsafat yang bagian dari agama dan tidak ada agama yang bagian dari filsafat. Kalau berbeda sebagian, ada dua pilihan lagi nanti. Apakah itu mencakup seperti misalkan seluruh filsafat itu bagian dari agama, jadi agama itu lebih besar, atau kebalikannya, agama itu bagian dari filsafat, filsafat yang lebih besar, atau irisan. Ada irisan di mana agama dan filsafat bertemu, tapi ada juga di mana filsafat sendiri tidak ada agama dan ada agama sendiri tidak ada filsafat. Emang lebih enak ini pakai papan tulis ya, tapi apa lah, ini kita sambil latihan mengawang, tulis ya, apa menghayal, menggambar diagram Venn gitu kan. Jadi kalau filsafat dan agama itu sama persis, artinya kan katakanlah seperti agama bumi ya, misalkan sering dianggap itu adalah filsafat budaya gitu. Buddha, misalkan Hindu atau Konghucu, itu kan sebenarnya filsafat, ada yang mengatakan begitu. Itu filsafat etika gitu. Jadi sebenarnya ya filsafat itu agama, agama itu filsafat, persis sama persis, nggak ada perbedaan sedikit pun gitu. Jadi kalau dua lingkaran itu berdempet gitu. Nah, kalau tadi yang berpisah betul-betul dua lingkaran yang berbeda, kayak 0 sama 0 gitu di luar itu.
Kalau yang mencakup itu ada lingkaran di dalam lingkaran, sedangkan kalau irisan itu ada kayak apa ya, diagram Venn gitulah, ada irisan. Saya susah membahasakannya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu memicu diskusi dulu kira-kira agama dan filsafatnya hubungannya kayak apa gitu. Karena kan banyak yang mengharapkan filsafat menurut agama gitu kan. Sementara dari di filsafat sendiri jangan dogmatis, harus membuktikan apa yang kau yakini gitu. Kayak gitulah. Mungkin itu dulu kayak gak. Oke. Mungkin langsung ke Odi. Gimana Od? Sebagai seorang mantan Buddhis. Ini keren ya apa pesertanya ada seorang orang Kristen, ada orang mantan Buddhis, ada Islam, gue sebagai yang sedikit objektif ya. Oke, silakan Ot. Nanti gak lanjut yang lain dulu aja. Oke, Gue ikutin dulu. kebiasaan. Gimana Gel? Memantau dulu. Aduh, mayoritas dulu lah, jangan dulu minoritas. Oke, kalau menurut saya sebenarnya ya itu filsafat filsafat dan agama ya. Sebenarnya kan agama juga kan terbagi menjadi dua kan, ada agama Tuhan atau alias agama samawi yang ya Yahudi, Kristen dan Islam kan. Terus itu ada juga agama yang benar-benar dikatakan sebagai agama filsafat atau agama buatan manusia gitu, kayak misalnya Buddhis, Hindu dan lain sebagainya kayak Shinto dan agama-agama lokal gitu kan kebanyakan tidak mengklaim bahwa agama mereka dari Tuhan seperti agama-agama samawi. Jadi mungkin kalau misalnya bahasan agama mungkin terlalu luas ya mungkin kita harus mempersempit dulu menjadi dua bagian ini, menjadi bagian agama filsafat dan juga agama Tuhan, gitu. Agama-agama samawi. Kalau gue setuju agama samawi agama filsafat itu adalah filsafat itu adalah agama itu sendiri sebagai sebuah agama filsafat. Bagiannya agama filsafat itu gue setuju. Kalau misalnya agama yang mengklaim diri mereka adalah agama Tuhan kayak agama-agama samawi dan sebagainya itu memang di dalamnya ada filsafat, tetapi gue gak setuju juga kalau mereka dianggap sebagai sebuah filsafat itu sendiri. Jadi apa ya? Mungkin ya bisa dipisahkan aja mungkin. Karena filsafat itu kan buatan manusia kan, kalau dalam definisinya, koreksi kalau gue salah, kata juga sih. Ya itu aja mungkin. Mungkin yang lain gimana, ada tanggapan? Kayaknya pada segan semua gara-gara bahasanya terlalu berat mungkin. Iya betul. Cuman gue sih mengambil poin begini ya. Tadi kan dijelaskannya kalau misalnya kita bayangkan diagram Venn. Nah kalau misalnya agamanya di luar, terus filsafatnya di dalam, berarti kan secara langsung si agamanya tuh menjadi payung gitu. Di bawahnya ya baru ada filsafat. Tapi entah kenapa, kalau mungkin sependek bacaan saya gitu ya, rasa-rasanya ya diagram Venn yang paling menggambarkan situasi antara hubungan gitu ya, filsafat dan agama itu diagram Venn yang irisan gitu. Jadi antara angka 8 gitulah, tapi di bentuknya horizontalnya. Jadi irisan diagram Venn gitu. Tengah-tengahnya itulah lebih dominan, tapi kan agama sendiri jatuhnya apa ya, di langit itu ya, divine. Sedangkan kan pelakunya manusia sebagai aktor ya perlu juga ini dong, kayak yang membuminya lah. Nah itulah menurut gua sih filsafatnya di sana. Jadi ya hubungannya ya kayaknya. Kalau dalam istilah Islam tuh mungkin sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Nah, jadi kan pelakunya sendiri harus ini ya. Jadi anak-anak Tuhan ini harus bisa ini kan. Anjay. Ini kita bawa partai boleh gak sih?
Nggak boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini adu merek ini. Nggak usah adu merek lah. Agak usah, agak usah. Iya, siap, siap, siap. Iya, tapi yang pasti kita tuh bisa pisahkan gitu. Orang yang beragama pasti ada sisi filsafatnya, orang yang filsafat filsuf sekalipun pasti ada sisi agamanya, walaupun itu menyerang. Iya nggak sih? Iya, iya. Kalau saya gitu ya. Iya, Nggak tahu jadi kaum sebelah gimana. ya, jadi sebenarnya filsafat itu di tengah-tengah gitu ya. Kesimpulannya ya. Iya, betul. Oke. Yang lain ada pendapat? Gondrong ini siapa Gondrong? Namanya Gondrong. Mana suaranya? Gak ada ya? Sudah. Havana ya, Havana. Dari namanya kayaknya cewek ini. Atau rumput laut dulu kayaknya. Nara yang lagi marah di WA. Ada tanggapan? Gak ada. Nggak tahu, Ya gue agak nggak ada. sedikit. Oh iya, siap. Jadi gini, ini kalau yang kita kenal umumnya itu kan dipisah ya antara agama dengan filsafat gitu. Ini dibatasin agama samawi dulu deh ya, karena kan agama ada banyak gitu kan. Tapi kita ambil yang 3 agama besar deh, samawi gitu. Nah itu biasa selama ini dipisahkan antara agama dengan filsafat. Jadi filsafat itu adalah hasil dari buah pikir manusia gitu kan. Nah sementara agama itu dianggap adalah wahyu Tuhan, bukan hasil dari buah pikir manusia. Jadi ini dibedakan, ada dikotomi gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi dari sudut pandang filsafat sendiri, bisa jadi agama itu sendiri masuk ke dalam buah pikir manusia, gitu kan? Karena kan kalau dari sisi orang filsafat yang dia tidak terikat oleh dogma agama, mungkin bisa berpikiran, oh agama besar yang mengklaim itu dari wahyu Tuhan, bisa aja sebenarnya hasil buah pikir mereka sendiri. Itu ciptaan nabi-nabi sendiri. Nah itu akan bisa jadi masuk ke dalam filsafat itu sendiri, bahwa agama-agama itu adalah buah pikir manusia, gitu kan. Nah tapi secara umum kita membedakan antara filsafat buah pikir manusia dan agama yang dianggap sebagai wahyu Tuhan, bukan hasil dari manusia. Kan itu gitu loh pondasi utamanya. Tapi dalam prakteknya nanti ke bawahnya tadi yang seperti Gael bilang itu memang ada betulnya. Jadi orang yang ke bawahnya itu sendiri yang beragama akhirnya kan mengkreasi lebih jauh, memahami lebih jauh, menggunakan apa? Menggunakan akal pikiran mereka. Nah, ketika mereka menggunakan akal pikiran mereka, mengelaborasi akal pikiran mereka, disitulah mereka mulai berfilsafat, gitu loh. Filsafat itu kan selalu dimulai dengan pertanyaan sebenarnya, gitu loh. Kenapa sih ini begini? Kenapa manusia gini? Selalu dimulai pertanyaan. Nah, jadi begitu misalnya umat beragama, entah itu Yahudi, entah itu Kristen, entah itu Islam, dan yang gue sangat yakin semua manusia itu apapun agamanya ada aja tuh orang yang mempertanyakan, gitu kan. Mungkin dari sisi umat Kristen mempelajari agamanya kemudian mempertanyakan lagi, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Orang Muslim pun juga banyak juga mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, hadis, kemudian mempertanyakan lagi, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, akhirnya muncullah filsafat-filsafat dalam agama, gitu kan. Jadi kalau kayak di Islam aja kan ada, gitu kan. Siapa lah, gue lupa lah namanya, yang akhirnya berdebat dengan siapa, Al-Ghazali segala macam kan. Nah itu kan Ibnu Rushd kan. Nah ya kan dia baca Al-Quran, kemudian dia pakai lagi nih akal pikirannya, gitu kan. Kalau begini seandainya gini, kenapa nggak gini segala macam, gitu loh. Nah kemudian macem-macem lah, termasuk di tasawuf sendiri itu ada yang Neoplato, gitu kan. Itu setelah gue baca-baca, pangkal utamanya itu dari pemikiran Neoplato lah zaman dulu, teori emanasi, gitu kan. Nah kemudian dia campur lagi, gitu kan, dicampur lagi sama pandangan Islam.
gitu. Nah, jadi filsafat gitu. Ya, jadi dari gue itu dulu deh sementara. Oke. Oke. Jadi sebenarnya Pak Pak Andri sebenarnya ini menarik juga sih. Eh, tentang agama dan filsafat ya. Agama itu sendiri kan sebenarnya ada asal muasalnya kan, kayak for info aja sebenarnya kalau yang saya pelajari agama kayak Nasrani itu kan berasal dari Nazaret, kota kota asal Yesus, bukan kota sih, apa ya, daerah ya, daerah asal Yesus di Palestina namanya Nazaret gitu kan. Jadi itulah kenapa dinamakan Nasrani, karena ia berasal dari Nazaret. Terus tuh Kristen itu kan artinya berasal dari Kristiani ya, Jadi itu adalah pengikut Mesias dalam bahasa Yunani, kalau Yunani apa enggak, kalau nggak salah sih. Jadi sebenarnya agama itu kan nama-namanya itu kan dibuat oleh manusia kan, dan itu pasti ada asal muasalnya kan. Jadi kalau sebenarnya menurut Pak Andri itu jadi sebenarnya harus di-clear dulu. Sebenarnya semua agama itu buatan manusia atau gimana menurut Pak Andri sebenarnya? Oke, terima kasih. Hmm. Jadi ini kita langsung ngomongin agama samawi aja lah ya. Kalau agama Oh iya. agama bumi mah udah nggak ada masalah lah, rukun-rukun gitu kan. Hmm. Nah, ketika ngomongin agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi, yang wahyu, dan kalau Kristen itu bahkan Tuhannya langsung turun menjadi manusia gitu kan. Itu kan berarti ada hubungan dengan yang ilahi gitu kan, dengan yang ilahi. Nah, tapi ketika dia jadi manusia dalam kasus Yesus atau dalam kasus Nabi Muhammad itu wahyu berbincang-bincang dengan manusia, artinya manusia itu berhubungan dengan Tuhan gitu kan. Itu kan berarti ada hubungan tuh. Dan ketika ada manusia di situ berarti kan ada akal di situ kan. Jadi aku tuh berpikiran bahwa agama wahyu sekalipun, agama langit itu, agama samawi itu, ketika mau jadi agama bagi manusia, maka Tuhan sendiri pun harus berfilsafat gitu. Apalagi ketika sudah berhubungan dengan umatnya ya, umatnya artinya kan tangan kedua, tangan ketiga ya. Kita bukan Yesusnya, kita bukan Nabi Muhammadnya yang berhubungan langsung dengan keilahian itu. Maka agama itu di tangan kita sudah jadi filsafat sebetulnya, sudah jadi buah pikiran kita tentang agama yang asli itu gitu kan. Itu satu. Itu di tangan kedua, di tangan pertama pun sebetulnya harus ada irisan itu lagi gitu. Jadi perlu memang pengalaman religius gitu ya, pengalaman religius menyatu dengan Tuhan, kemudian kesakralan, union mistika gitu ya, atau apa itu istilahnya, wahdatul wujud gitu. Itu seolah-olah di luar nalar ya, di luar filsafat. Lebih tadi kata kalau di tadi apa, tasawuf gitu ya, mistisisme gitu. Nah, di situ yang diperuncing tuh ketika sudah diklaim sebagai agama, padahal itu masih tafsir filosofis. Agama itu kan menuntut suatu keabsolutan ya, kemutlakan, titik akhir final gitu kan, keimanan gitu. Sementara filsafat itu temperamennya itu selalu mempertanyakan, menanyakan ulang, menguji ulang, meragukan gitu. Jadi kayak ada semacam dua temperamen yang saling menegasikan di situ kan. Yang satu kestabilan, yang satu progresif gitu. Ingin mencari lebih, mempertanyakan ulang gitu. Jadi kalau aku ditanya posisi filsafat dan agama itu ya saling melengkapi sih, nggak bisa salah satu. Kita butuh dogma juga, tapi kita juga butuh kritisisme juga gitu. Kalau untuk declare ya, mungkin posisi aku sementara kayak gitu. Sekarang nih, posisi sekarang gitu. Oke. Sambil makan nih. Belum makan soalnya tadi. Oke. Jadi jadi sebenarnya kalau menurut Pak Andri itu kan memang awalnya berasal dari Tuhan gitu kan. Jadi tapi kalau masuk ke sudah nyampe ke manusia akan menjadi filsafat gitu ya. Oke. Yang lain ada tanggapan? Kayaknya pada nggak berani berkomentar semua kayaknya.
Ini yang capek yang Ini jadi moderator ini. Gimana kalau dogmanya bisa dibantah gitu? Gimana kalau dogmanya bisa dibantah gitu ya? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak agama apa misalnya? Taruh agama penyembah pohon gitu ya. Eh terus tuh ada yang nanya kenapa pohon ini kamu sembah gitu? Maksudnya tuh apa gimana? Dogma kan aturan-aturan gitu kan, aturan-aturan yang tidak bisa dibantah gitu. Nah, gimana tuh kalau misalnya aturan eh, si apa ya? Si aturan itu terbantahkan gitu loh. Hmm, Teksnya itu terbantahkan. nggak absolut gitu ya. Hanya sekedar filsafat manusia gitu. Gimana Iya. Pak Andri Ya, kalau misalnya gitu? ya. Jadi gini, kalau agama itu benar dari Tuhan dan alam semesta ini ciptaan Tuhan yang sama juga dan manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama, kalau ternyata dogmanya salah, itu kemungkinannya Tuhan yang ngeprank kita atau agamanya bukan dari Tuhan gitu kan, atau tafsiran kita yang salah. Jadi ada beberapa kemungkinan tuh kan. Kita lebih suka mana? Apakah mempertahankan dogma yang salah ataukah kita lebih setia pada kebenaran gitu kan? Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dogma itu bukan khas pada agama. Pada filsafat pun ada yang namanya postulat, aksioma yang tidak bisa dibantah lagi ya. Ketika itu bersifat self evident, suah bukti gitu kan, kayak prinsip logika, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, misalkan, atau bahwa apa namanya kontradiksi itu tidak mungkin gitu. Itu kan sudah final gitu. Meskipun tetap dibuka kritik, kalau mau dikritik silakan untuk menemukan yang lebih mendasarnya lagi gitu kan. Gitu. Jadi bedakan dogma sama dogmatisme gitu kan. Kalau udah tambah isme itu udah jadi paham yang kaku beku dan tidak lentur lagi gitu. Tapi kalau dogma sebagai kayak paradigma itu kan dari dogma ya. Kata dasar yang sama artinya eh yang membuat sesuatu itu dasar gitu, dasar pijakan untuk membuat perspektif turunan gitu kan. Berfilsafat pun kan perlu berangkat dari satu asumsi tertentu untuk kita mulai berpikir. Kita berangkat dari apakah Tuhan itu ada atau tidak, atau eh, dari satu asumsi tertentu gitu. Kita untuk bertanya itu pasti ada yang kita ketahui, makanya kita bisa bertanya. Kalau kita sama sekali nggak tahu apa-apa, kita mau nanya apa juga nggak tahu kan gitu. Berarti dogma itu nggak cuma khas agama. Nah, tinggal kalau dogmanya salah ya tinggalin aja, ganti yang lain gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan kita belum ketemu argumen yang benar kita ternyata benar gitu. Atau biasanya yang dilakukan oleh kaum agamawan adalah mencari apologetik ya, mencari pembenaran dengan mentakwilkan misalkan atau dengan mencari tafsiran lain atau dengan mudahnya itu hanya Allah gitu kan. Wallahu alam bisawab gitu. Tapi teks ini sulit dipahami hanya Tuhan yang tahu gitu. Itu kan cara-cara aman gitu supaya tetap bisa tidak dianggap bodoh karena menentang rasionalitas, tapi juga tidak dianggap kafir karena menentang agama gitu kan. Ya itulah kadang makanya dialektika antara agama dan filsafat ini menimbulkan sikap-sikap yang seperti itu akhirnya gitu. Ataukah kita perlu meninggalkan agama saja atau emang emang agamanya harus dikelirin lagi. Agama apa nih? Kita bahas agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi atau yang mana yang lebih spesifik mungkin bisa lebih mengkerucut ya pembahasannya gitu daripada secara umum seperti ini gitu. Siap. Mungkin itu dulu Kak. Oke, kalau sebenarnya ini agak kita perluas sedikit pembahasannya tentang masalah agama dan Tuhan sudah agak clear ya. Dan gue cukup tertarik dengan yang namanya logika. Kan beberapa kali saya ngebahas tentang logika itu, saya membuat sebuah teori, guys. Sebuah penelitian. Peneliti. Logika itu kalau menurut saya itu relatif. Jadi masa tuh ada yang menganggap ini di masa kini dan
eh, di masa ini dan di waktu ini gitu. Ini akan menjadi sesuatu yang logis. Cuman jika kita lempar ke masa depan misalnya, itu akan menjadi sebuah sesuatu yang logis dan tidak logis. Misalnya, contohnya gini, misalnya sihir persihiran itu di masa kini, di masa yang lalu itu sebuah hal yang logis gitu kan. Cuman di masa depan akan menjadi sesuatu yang tidak logis gitu kan. Terus tuh misalnya gitu juga sebaliknya, misalnya di masa lalu itu sesuatu yang logis, sesuatu yang tidak logis. Di masa depan akan menjadi sesuatu yang logis. Misalnya di masa lalu ada seorang nabi mempunyai mukjizat gitu kan, membelah lautan. Di masa lalu itu sesuatu yang tidak logis. Cuman di masa depan itu bisa menjadi sesuatu logis karena dijelaskan, oh itu membelah lautan itu karena ada angin gitu misalnya. Ada angin, terus tuh ada gempa bumi, terus tuh ada airnya surut sehingga menciptakan efek membelah lautan gitu kan ceritanya. Nah, itu kalau menurut saya logika itu ya relatif kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Andri, apa logika itu ada indikator atau standarnya tersendiri? Sesuatu itu harus bisa tuh di setiap zaman bisa disebut sebuah hal yang logis untuk dikemukakan gitu. Kalau menurut Pak Kalau Andri gimana? misalkan ini kasusnya misalkan begini, sebagian itu selalu lebih kecil dari keseluruhan. Itu bisa berubah jadi nggak logis nggak? Misalnya? Misalkan air itu ada 1 liter, terus sebagian dari 1 liter itu katakanlah satu apa ya, setengah liter lah. Setengah liter itu kan sebagiannya ya. Maka sebagiannya itu selalu lebih kecil daripada keseluruhan. Jadi proposisi atau pernyataan bahwa setiap bagian itu selalu lebih besar daripada keseluruhan, lebih kecil daripada keseluruhannya. Nah, pernyataan itu apakah berlaku di segala zaman dan tempat ataukah hanya sebagian saja? Kayaknya semua ini deh. Kalau misalnya tuh semua tempat pasti Kok di segala zaman. Kan itu kalau yang tadi Pandri bilang itu masuknya udah ke hukum alam tuh. Hukum alam itu kan sifatnya final gitu loh. Di segala tempat alam semesta gitu. Sampai saat ini ya, tapi sampai saat ini gitu loh. Gitu, itu udah final. Kalau hukum alam namanya ilmu pasti, makanya kan zaman nggak tahu sekarang apa ya, tapi zaman gue dulu itu disebutnya kan ilmu pasti. Kenapa disebut ilmu pasti? Karena memang udah final dan memang hukum alam fisika itu kalau udah jadi hukum itu bersifat absolut di seluruh alam semesta. Jadi kayak tadi setengah lebih kecil dari lebih kecil dari seluruhan gitu. Itu udah final tuh karena itu hukum alam. Dan itu kan bisa bukti hukum alam bisa dibikin notasi matematika bukti kan 1/2 dibandingin sama 1 gitu kan. Itu udah final tuh Pak Andri kalau itu. Betul. Tadi kan yang ditanyakan oleh Ega katanya Tuhan dan agama udah selesai. Dia nanya tentang logika kan. Terus tapi dia kasih contoh-contohnya contoh agama gitu. Makanya mungkin perlu diklarifikasi dulu nih. Bung Ega ini mau ke logikanya atau ke contoh spesifik mujizatnya gitu. Kayaknya maksudnya Ega begini. Tadi dia bilang logika itu kan relatif. Mungkin nggak final gitu ya. Relatif. Tapi kalau itu gue setuju juga gitu loh. Karena logika itu kan tools gitu loh. Tools saja, akal itu kan tools. Nah, kan harus ada raw materialnya gitu loh. Hasilnya itu kan conclusionnya itu kan output kan. Nah, logika ini adalah tools mesinnya. Nah, raw materialnya ini kan posisi kan, premis gitu loh. Nah, sementara raw material ini kan pengetahuan sebenarnya. Pengetahuan ini kan terus berkembang gitu. Jadi misalnya di zaman dulu, zaman Flintstone mungkin gitu kan, kalau cerita saat itu kita bisa komunikasi saat ini juga dengan jarak ribuan kilometer. Oh nggak logis,
Betul, saat itu. Karena pengetahuan saat itu sebatas itu. Tapi kalau udah bicara sekarang, dengan pengetahuan saat ini, bisa nggak dari benua satu ke benua lain cuma 7 jam? Oh bisa, udah ada pesawat. Bisa nggak orang jarak terpisah ribuan kilometer ngobrol real time? Oh bisa, ada teknologi internet, telepon, apa segala macam. Pengetahuannya sudah beda. Nah, jadi apa? Jadi pengetahuannya kan sudah beda, jadi raw material itu udah beda gitu. Nah, logika itu kan hanya itu aja, hanya toolsnya aja. Jadi tergantung ininya nih, tergantung pengetahuannya sebagai raw material ya. Nanti akan ini terus bisa berubah terus. Contoh dalam fisika gitu kan, ternyata setelah makin modern akhirnya muncul namanya fisika modern. Jadi dipisahkan, ada fisika klasik, ada fisika modern gitu. Ternyata ditemukan lagi di apa kosmik yang lebih kecil, alam mikro, ternyata hukum alamnya beda. Makanya muncul mekanika kuantum gitu kan. Nah, jadi apa ya? Bukan merevisi apa? Yang sebelumnya dianggap tidak logis ternyata ditemukan di dunia kuantum, kok ini jadi logis gitu loh. Nah, sesuatu yang nggak logis kok tapi terjadi di dunia kuantum gitu kan. Nah, itu kan jadi merubah lagi gitu. Nah, sekarang balik lagi ke soal agama. Jadi kalau misalnya kita mau pertanyakan gitu ya, mau pertanyakan agama A contoh gitu kan. Ini logis nggak sih? Sebenarnya kita ternyata hari ini kita bilang, wah nggak logis nih. Mukjizat nggak logis nih gini-gini. Nah, pengetahuan hari ini kita bilang nggak logis gitu. Tapi kan pengetahuan kita terbatas. Nah, sekarang jadi saya coba ini ya, merespon tadi pendapatnya Pak Andri kan bilang agamanya kita cek aja nih. Agama kita cek gitu kan. Betul atau tidak. Kalau misalnya tidak betul, ya kita tinggalkan. Kan gitu tadi statementnya Pak Andri. Nah, sekarang saya coba berfilsafat dengan Pak Andri. Saya balikin lagi ke Pak Andri. Jaminan yang kita bilang itu salah apa? Jaminan kita bilang ini betul, itu betul apa? Jadi katakanlah misalnya agama A. Kita teliti sekarang, kita katakan, oh ini salah, kita tinggalkan. Nah pertanyaannya, pada saat kita bilang salah, bener nggak itu? Gimana kalau ternyata kita yang salah gitu loh Pak? Nah yang kemudian dibukti saat ini, kita bilang agama ini salah. Kita mati nih berapa puluh tahun lagi, itu 100 tahun lagi, terbukti bener kita yang salah gitu kan. Nah gimana menurut Pak Andri kalau misalnya begitu? Silakan. Oke, kebayang. Jadi untuk menilai parameter benar salah sesuatu itu kan ada ininya ya, ada landasannya gitu. Apakah benar itu sesuai realitas, misalkan koresponden. Ini mah udah umum lah ya. Ada yang koheren, itu nggak ada pertentangan. Ada yang pragmatis, bermanfaat gitu kan. Sesuatu dikatakan benar ketika bermanfaat. Nah, kalau kita yang paling umum kan koresponden ya. Benar itu ketika sesuai kenyataan. Nah, oke. Berarti patokannya kenyataan tuh. Apakah benar waktu itu Nabi Musa membelah lautan gitu? Patokannya kan itu. Kalau memang waktu itu terjadi lautan belah, maka pernyataan itu benar. Kalau tidak, maka salah. Tapi lalu bagaimana menelusuri kebenaran itu, kenyataannya emang terjadi apa enggak, kan sulit. Karena kita udah sekian abad gitu kan, jauh. Nah, akhirnya itu jadi perdebatannya bukan perdebatan mencari kebenaran koresponden di realitas, tapi koheren jadinya. Apakah itu yang tadi logis tidak logis? Apakah mungkin nggak sih dengan sebatang tongkat kemudian lautan terbelah gitu kan? Nah, sebenarnya kalau secara tadi benar kata Bung Odi ya tentang logika itu hanya alat untuk memproses, sedangkan bahannya itu raw materialnya itu data-data kan, baik itu data empiris, data teologis atau data sejarah gitu kan, diolah oleh tools logika menghasilkan output ini valid atau tidak valid gitu kan. Akhirnya nanti cross check kesimpulannya benar atau salah gitu. Nah, bedanya antara data tadi dengan si logika yang jadi alat adalah kalau logika itu kan sifatnya pasti ya, artinya eksak dalam pengertian deduktif gitu. Kayak tadi sebagian keseluruhan itu kenapa selalu begitu? Karena secara deduktif itu sebagian memang lebih kecil dari keseluruhan secara definisinya gitu.
Sama kayak setiap duda itu laki-laki karena memang definisinya duda itu laki-laki yang punya istri kemudian bercerai gitu. Jadi udah inherent di dalam dirinya, deduktif gitu kan. Bukan bukan kita harus coba kita cek semua duda itu laki-laki enggak gitu, atau kita cek sebagian itu ada nggak yang lebih besar, nggak perlu kan karena dari definisinya. Makanya itu sebenarnya bukan raw material, dia termasuk dalam bagian si toolsnya gitu, definisinya yang deduktif gitu. Nah, terkait dengan tadi apakah sebatang tongkat bisa membelah lautan itu kita perlu banyak banyak data itu. Itu data itu karena secara logis nggak bertentangan, nggak masalah gitu. Artinya mungkin kan ada modalitas modalitas itu kan ada mungkin, mustahil, niscaya gitu kan. Nah, apakah membelah lautan itu mustahil? Kan ternyata nggak kayak segitiga bulat gitu kan gitu. Artinya secara logis itu nggak mustahil, tapi secara empiris, nah ini yang kemudian disalahartikan sebagai tadi nggak logis gitu kan. Berbicara dari jarak sekian ke sekian dalam waktu singkat itu nggak logis. Itu bukan nggak logis, tapi nggak empiris gitu saat itu. Tapi secara logika itu nggak mustahil gitu kan. Nggak kayak kontradiksi bertemu dua kontradiksi. Nah, ketika empirisnya terpenuhi, maka yang tidak mustahil tadi, yang mungkin tadi, menjadi niscaya. Karena ketika sebabnya sempurna, maka akibatnya pasti akan muncul dari situ gitu kan. Artinya sihir-sihir itu kalau kita anggap sebagai suatu, kita asumsikan sajalah memang waktu itu terjadi gitu kan. Berarti saat ini itu kita anggap tidak logis dalam arti tidak lagi efektif gitu, yang namanya santet atau voodoo gitu. Itu mungkin ada faktor-faktor kausa-kausa yang tidak lagi terpenuhi saat ini. Mungkin faktor sugesti atau faktor psikologis atau faktor apalah yang kayak tadi bilang antara hukum makro sama mikro di fisika itu kan beda ya gitu. Nah mungkin itu. Jadi salah satu kan prinsip logika tuh cuma 3 ditambah kausalitas ya, 4 sama kausalitas tuh kalau mau. Yang 3 itu pun sebenarnya satu aja, bahwa sesuatu itu sendiri bukan selainnya dan tidak ada jalan tengah. Artinya lautan belah atau lautan tidak belah tidak mungkin dua-duanya sekaligus atau tidak dua-duanya sekaligus gitu kan. Gitu. Dan ketika lautan itu tadinya tidak belah menjadi belah pasti ada penyebabnya. Udah itu doang. Jadi kalau tidak logis itu ketika melanggar prinsip itu. Tapi selain itu, di luar itu bukan disebut tidak logis, tapi belum terbukti, belum terpenuhi gitu. Mudah-mudahan sedikit bisa nyangkut ya. Itu dulu mungkin. Ada yang lain mau yang bertanya? Baga, gue nanya lagi nih. Ntar ini aku mencerna dulu ya. Tapi ini berkaitan sama Egak dan Pak Odi tadi ya. Jadi ini Pak Andri ada dari berbagai sumber lah ya. Sumber orang ngomong gitu. Ada public figure di Amerika tuh siapa yang terkenal main film. Yang dia tuh bikin sebuah pernyataan yang menurut saya sih lumayan menarik ya. Tapi membingungkan juga. Dia tuh bilang gini. Seakan-akan itu ya. Atau kita fokuskan di hal skripta gitu ya. Di tulisan, di buku, di kitab. Kan agama nyebutnya kitab, kalau ahli filsafat mungkin nyebutnya buku atau ya ilmu yang dibukukan lah, ditulis gitu. Nah, bagi orang yang religius, agamawan gitu ya, believers lah, pokoknya penganut iman, mengatakan bahwa yang namanya holy book itu, kitab itu, isinya tetap nggak akan berubah karena dia punya sisi sakral. Nah, ahli filsafat, ilmuwan, orang-orang eksak, dia bilang gitu bahwa ya buku filsafat, buku sains itu nggak salah, tapi isinya berkembang. Jadi benar secara temporal. Benar kayak tadi Pak Odi bilang, misalnya zaman dulu belum masuk akal, tapi sekarang mungkin terpenuhi nih masuk akalnya. Misalnya kayak contoh bulan lah. Zaman dulu siapa sih yang bilang manusia bisa ke bulan? Tapi itu pertanyaan yang benar di masa itu. Di masa hari ini ya salah, karena sekarang ternyata manusia bisa ke bulan. Jadi sebenarnya perdebatan antara orang beragama dan filsafat yang nggak percaya agama gitu ya. Jadi
antara agamawan versus filsuf ini dalam konteks buku dan kitab itu sebenarnya sama-sama membingungkan gitu. Bahwa si public figure ini bilang kalau buku sains dihapus, hilang, benar-benar hilang, dibakar semua, nggak ada sisa. Terus mungkin 100 tahun lagi ditulis ulang, itu bakal persis sama isinya karena ilmunya pasti. Sedangkan kalau buku agama dihilangkan sekarang, 100 tahun lagi isinya mungkin bisa beda. Karena katanya sakral itu perlu diikat sama orang. Kalau orangnya nggak ada ya nggak bisa lagi tuh hilang sakralitasnya. Nah, saya ingin bertanya gitu. Menurut Pak Andri, gimana tuh soal holy book atau buku itu gitu? Karena kan entah kita berdebat soal tadi bukti logika, bukti empiris, ataupun apapun, itu kan ditulis di buku tuh. Kita nggak berjumpa sama nabinya, kita nggak berjumpa sama orang-orang yang bergaul di masa agama berkembang gitu ya. Nah, itu gimana kira-kira? Ya, tentang holy book ya, kitab suci ya. Jadi ini memang isu sensitif karena banyak orang-orang tidak melihat langsung kepada permasalahannya pada intinya, tapi kepada ego apa namanya keyakinan yang apa namanya ketika digugat itu seolah-olah meruntuhkan dirinya gitu, karena dia sudah mengidentikan dirinya dengan keyakinannya gitu kan. Padahal pendapat itu kan bukan diriku, keyakinanku bukan diriku, aku adalah pemilik semua itu yang lebih apa yang lebih mendasar dari semua pikiran, perasaan gitu kan. Jadi mau semua itu diganti, aku tetaplah aku gitu. Jadi sebenarnya mau pikiran kita salah tinggal diganti, keyakinan kita salah tinggal diganti gitu kan. Akunya kan tetap aman gitu sebenarnya. Nah, tentang holy book memang ada kalau di Islam ya terutama itu apa namanya semacam ajaran atau doktrin yang mainstream umum bahwa yang namanya Quran itu terjaga, bahkan di dalam Quran sendiri ditulis kami yang menjaganya gitu. Tapi kan di sisi lain juga kayak semua juga meyakini bahwa ada nasih mansuh gitu ya. Ada ayat yang pernah hilang kemudian diganti dengan yang lebih baik gitu kan. Gitu. Itu satu. Kedua tentang isu tahrif. Ini sensitif juga di kalangan umat Islam karena bisa ya kita harus frankly speaking aja gitu kan. Apakah mungkin yang namanya kitab itu bisa terjaga terus kemarin tentang namanya ini tentang ejaan ya tentang apa namanya huruf-huruf Diva Usman kalau nggak salah itu ya versi-versi yang lain itu dibakar kemudian tinggal sisa yang versi penguasa agar menyatukan umat tapi kan yang namanya pembakaran itu kan nggak akademis ya istilahnya harusnya jadi kekayaan nanti penelusur masalah itu sebetulnya karena dijadikan sebagai bagian dari keimanan maka jadi berat di situ ketika kita mencoba menggugatnya secara akademis gitu kan karena itulah karena dianggap sebagai bagian dari pokok-pokok keimanan gitu. Lain halnya kalau kita menganggap itu hanyalah catatan gitu kan sementara Quran yang asli itu apa kalam Tuhan itu kan seperti realitas sama seperti alam gitu cuman dia berbentuk kalam gitu kan mau sampai sih tapi sekarang nanti 100 tahun lagi juga akan ditemukan lagi oleh orang yang mana yang punya kapasitas untuk mengaksesnya hasilnya akan sama lagi gitu sebetulnya gitu. Jadi bagi saya sih mau holy text itu tidak seholy itu bagi aku nggak masalah gitu. Tapi mungkin kebanyakan orang beragama tidak mampu berpikir seperti itu karena dia jadi pegangan untuk kalau kita nggak ada buku panduan, terus kita berpegang kemana gitu. Jadi kita cari pegangan gitu kan, cari sandaran gitu. Ya, mungkin nggak bukan jawaban orang-orang pada umumnya, tapi saya seperti itu gitu. Kak Flamboyan, Gel ya. Nah itu saya juga sebenarnya sependapat ya. Sebenarnya kan kalau kita mengambil posisi di agama gitu ya sebagai orang beragama ya, ya sudah tinggal diimani saja gitu kan. Tapi kan fakta realitas di lapangan bahwa ya orang yang katanya apa ya agamawan sendiri ya ada yang bisa ngomong sama semut, ada yang bisa ngomong sama cacing. Bersandarkan pada holy book tadi. Sama di agama yang lain pun gitu. Apalagi kalau kita bicara misalnya agama daerah gitu ya. Sunawiwitan itu kan bisa ngomong sama daun, bahkan daun disembah, diminum. Sebenarnya kan jadi apa ambiguitas ya. Apakah memang
kalau kita rujukannya buku itu, kitab itu apakah ya mati gitu langsung mutlak, maksudnya mutlak absolut. Oh ini berarti begini. Ternyata si manusia itu macam-macam juga ujungnya di sananya sih. Tapi kalau kita mengambil posisi sebagai orang religius ya harusnya percaya-percaya aja. Ya ini masalah bagi yang masalahin aja sih. Kalau orang yang nggak masalahin ya harusnya nggak masalah. Enggak semuanya, tapi menarik ini. Ya gue Oh iya, silakan. tanggepin Silakan. tadi Gael ya. Oke. Tadi kan dia bilang kalau misalnya buku sains itu kalau dihapus nanti mungkin 1000 tahun lagi dibuka isinya ditulis lagi hasilnya sama gitu kan. Nah sementara kalau misalnya kitab suci dihapus 1000 tahun lagi mungkin ditulis ulang mungkin beda gitu. Ya itu sih gue sependapat gitu. Karena apa? Karena kan kalau sains itu kan bicara tentang alam gitu kan. Alamnya ya itu juga gitu kan. Jadi mau ditulis kapanpun hukum alamnya ya akan sama gitu. Nah tapi kalau kitab suci terutama yang agama samawi gitu ya udah pasti beda. Kenapa? Kalau dilihat kan kitab suci isinya apa? Isinya cerita-cerita manusia gitu kan, cerita tentang Abraham, tentang Daud, tentang siapa, tentang Yesus segala macam. Di Islam pun juga sama juga, lanjutan dari itu juga, terus kisah tentang Muhammad gitu kan. Jadi kalau hapuskan kemudian tulis lagi tokoh-tokohnya kan udah pasti berbeda gitu kan. Tokohnya udah bukan Abraham yang perang-perangnya pakai pedang lagi, bukan ceritanya lagi Yesus yang diburu pakai pedang sama pasukan Romawi gitu kan, bukan kisahnya lagi tentang Muhammad yang perang-perang lagi pakai pedang gitu loh. Tokoh-tokohnya berapa ribu tahun lagi udah diserbu pakai panser, pakai tank atau pakai drone, pakai apa gitu kan. Pasti kisahnya berbeda. Kemudian apa yang disebut mukjizatnya juga mungkin akan berbeda lagi bentuknya gitu kan. Kalau untuk zaman dulu ya disesuaikan dengan zamannya, bantuannya seandainya Tuhan ini ada ya, seandainya Tuhan itu ada, bentuk bantuannya pasti kan disesuaikan dengan kondisi zamannya kan gitu loh. Nah jadi ya udah kalau ditulis ulang ya pasti berbeda gitu. Nah sekarang gue ambil contoh gini ya, kalau misal dibilang tadi Gael bilang ya orang di kisah-kisah itu zaman dulu bisa bicara dengan hewan, dengan semut apa segala macem gitu kan, nggak mungkin sekarang kan. Nah pertanyaan gue begini ya, itu kayak misal gue baca itu dulu waktu Prabowo itu ya mau bebasin yang orang ditahan di Wapenduma itu di Irian, itu gue baca itu dia itu cari orang Dayak gitu loh, minta bantuan orang Dayak. Jadi apa, orang Dayak ini kayak hewan gitu loh, bisa nyium bau manusia dari jarak berapa segala macam gitu kan kayak hewan gitu. Nah artinya apa, hal yang di zaman modern yang skill nggak ada, tapi tuh orang-orang Dayak itu bisa punya skill itu gitu kan. Nah terus ada lagi nih kesaksian waktu antar etnis di Kalimantan. Nah itu diakuin gitu loh, Dayak itu aneh-aneh gitu loh mistisnya itu kan. Ini dari jadi pengakuan saksi mata gitu kan, yang katanya Mandau itu terbang-terbang apa segala macam gitu kan, unsur-unsur magis gitu. Nah jadi dari adanya begitu gitu kan mungkin. Nah sekarang gue balik lagi memikirkan siapa tahu gitu loh, jangan-jangan gitu kan pada zaman dulu banget ribuan tahun yang lalu gitu kan, mungkin skill-skill kita baca itu dengan hewan, ada nabi yang bisa mengendalikan angin, ada apa segala macam, kan bisa jadi ternyata pada saat dulu
skill manusia saat itu entah melalui apa, tahu-tahu bisa gitu loh, ya kan? Nah sementara itu dari gue. Oke. Gue mau interupsi ya. Kalau gue salah satu orang yang kurang terlalu percaya dengan hal-hal yang ya magis begitulah. Jadi yang sesuatu yang ajaib seperti itu gitu. Cuman kenapa gue bisa percaya dan meyakini tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu tentang mukjizat dan segala macam? Benar kata Gael, karena semua itu bersumber dari holy book itu kan, jadi kitab suci gitu kan. Jadi pertanyaannya kenapa orang-orang zaman dulu bisa percaya gitu, percaya apa yang tertulis di dalam buku itu gitu kan. Dan bisa percaya dengan mukjizat, cerita-cerita mukjizat gitu. Ya, kalau menurut teori gue karena orang-orang zaman dulu itu ya benar-benar melihat itu, benar-benar melihat mukjizat gitu kan. Terus tuh dan yang melakukan itu adalah mengklaim bahwa mukjizat itu dari Tuhan gitu kan. Terus tuh dicatat dalam buku suci, jadilah dogma dan doktrin ke anak-anak cucunya gitu. Nah, berarti yang jadi permasalahan adalah kita harus membuktikan bahwa buku itu buku yang benar, buku yang bukan hanya sekedar dongeng semata, apa buatan manusia, sesuatu yang ajaib tanpa ada bukti gitu kan. Berarti permasalahannya hanya ada di buku. Jadi jawaban untuk orang-orang yang skeptis, yang tidak mempercayai cerita-cerita mukjizat, keajaiban dan segala macam yang bisa ngomong dengan semut semacam gitu. Gue rasa mereka harus meneliti sumber utamanya itu. Berarti bukunya itu, buku ini benar gak itu? Apa valid gak dia buku yang benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah nggak gitu kan misalnya. Nah, dan kembali masalah tentang ilmu-ilmu gaib, kenapa gue gak percaya? Karena ya itu kan gak ada validasinya gitu. Jadi maksud tuh validasi itu seperti misalnya ada orang ngaku indigo misalnya, wah di situ di sudut itu ada setan misalnya, di sudut itu ada misalnya kuntilanak gitu kan. Kan yang tahu-tahu cuma yang indigo itu aja. Yang lain kan cuma oh iya gitu kan. Nah, terus tuh tentang kayak ini misalnya santet atau apa. Kan ada juga yang misalnya kayak orang-orang rahasia di balik itu gitu. Itulah jadi membuat ya ilmu-ilmu yang magic terus tuh gaib itu tidak sah ataupun tidak bisa terbukti validasinya bahwa mereka itu benar-benar ajaib atau benar-benar magic itu gak tervalidasi sama sekali gitu. Jadi ya jadi gak bisa gue rasa kayaknya kesimpulannya gak bisa disamakan semua hal-hal yang ajaib itu sesuai dengan logika. Kayaknya tetap bisa gue katakan hal-hal yang yang ajaib dan di luar nalar itu tetap tidak bisa dikatakan sebagai sebuah logika kecuali mereka bisa membuktikan itu secara ilmiah. Dan masalah mukjizat itu kan kenapa gue bisa mengatakan itu sesuai dengan logika dan ilmiah, karena ada penelitiannya. Kayak misalnya itu yang tadi misalnya membelah lautan itu kan ada juga ya penelitiannya kan, di gue baca di artikel atau berita kalau nggak salah itu. Jadi ya jadi itu mukjizat itu bisa dikupas secara ilmiah dan
memberikan apa ya? Memberikan approve gitu, memberikan persetujuan bahwa itu tuh nyata gitu, mukjizat itu nyata gitu yang terjadi itu. Jadi ya mungkin gitu aja mungkin. Jadi intinya kalau gue tetap memisahkan antara yang benar-benar benar-benar bisa dicerna dengan logika kayak misalnya mukjizat, dan gue bisa memisahkan antara yang lainnya kayak misalnya hal-hal gaib gitu. Kayaknya Mujair sudah membuka mic-nya kayaknya sambil ngerokok, gaya-gaya sambil itu apa itu? Rambutnya gak ada. Mujair, gimana? Sebenarnya gak itu disebut mukjizat itu kan karena justru karena tidak bisa dijelaskan secara logika, secara sains gitu loh. Makanya disebut mukjizat gitu. Kalau bisa dijelaskan secara umum ya udah bukan mukjizat lagi gitu kan. Nah, kenapa disebutnya nabi-nabi itu mereka orang terpilih, orang spesial karena mereka mempunyai itulah yang tidak umum gitu kan. Kalau mereka melakukan hal-hal yang umum ya udah nggak disebut mukjizat lagi kan gitu. Gitu loh. Nah, ini sama aja. Ya, lanjut. Ya, sama kayak misalnya Nabi Musa kalau dicetaknya tangannya keluarin bisa bercahaya sampai silau gitu. Mau gimana coba jelasinnya? Sampai sekarang nggak ada penjelasan ilmiahnya gitu kan. Nah, ya sekarang balik lagi. Kisah-kisah itu kalau kita mau buang semua dogma gitu kan. Itu bisa iya bisa enggak gitu loh. Kalau mau buang dogma gue bisa mengatakan ya itu kisah-kisah aja lah bikinan orang zaman dulu kayak tadi Gael bilang kisah-kisah bisa-bisa aja sebenarnya nggak pernah terjadi gitu loh. Itu cuma kisah-kisah yang dibikin tujuannya hanya untuk pesan moral aja lah, harus berbuat baik, nggak boleh ini kan yang baik, bisa aja begitu. Sebenarnya tidak terjadi sama sekali gitu kan. Nah tapi di sisi lain kita kan karena tadi seperti Pak Andri itu bilang belum terbukti gitu kan, jadi kan 50-50 nih gitu loh. Bisa aja itu beneran kisah semua gitu loh, fiktif semua, bikinan manusia aja gitu kan. Fiksi aja bikinan manusia bisa aja. Kisah-kisah dari Islam ngambil dari Kristen ngambil dari Yahudi, ternyata itu kisahnya nggak ada semua, omong kosong semua, mungkin aja kalau memang mungkin aja gitu loh. Tapi kalau misal dibalik lagi tapi mungkin nggak kalau ternyata itu benar, ya mungkin aja juga, tapi kan belum bisa divalidasi gitu. Nah makanya gue mengambil posisi barangkali siapa tahu di zaman dulu itu hal itu mungkin, karena dengan gue ambil contoh peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh jurnalis gitu loh Gak, di suku pedalaman Dayak gitu loh. Itu hal-hal yang di era modern ini orang udah nggak bisa lagi Gak gitu loh melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi bagi mereka yang di pedalaman itu ternyata masih bisa. Nah jangan-jangan di zaman ribuan tahun yang lalu pun lebih aneh-aneh lagi kemampuan itu. Nah kan gue memposisikan anggaplah segala kemungkinan terjadi gitu kan. Ini contoh kayak di Dayak itu Gak, itu kan tercatat oleh jurnalis gitu loh waktu kejadian bentrok antara Dayak dengan Madura. Nah itu orang-orang Madura itu sudah ditahan di Polsek atau Polres ya, ditahan di situ. Nah suku Dayak itu datang minta mereka dilepaskan, nggak dikasih sama polisi. Nah terus ya udah nggak apa-apa kalau nggak dikasih sama polisi. Nah mereka tuh nari-nari bikin ritual orang Dayak itu. Setelah itu mereka pulang, udah. Nah begitu dicek masuk ke dalam, itu orang Maduranya udah lepas semua kepalanya dari leher. Itu di kantor polisi loh. Nah gimana lu mau menjelaskan itu gitu. Tapi kalau di kota-kota besar ya apa segala macam, gue juga percaya hal itu tidak mungkin terjadi gitu loh.
Nah, tapi faktanya di pedalaman sana itu terjadi gitu. Yang kita belum bisa menjelaskan secara sains gitu kan. Nah, sementara Oke. itu. Untuk menjawab ini sebenarnya jadi dua poin ya. Yang pertama tentang masalah apa yang kata lu tiba-tiba mereka tertebas semua gitu kan. Gue mengutip dari sebuah quotes di dalam film Sherlock Holmes. Katanya begini, jadi kalau kita menyimpulkan sesuatu itu, menyimpulkan sesuatu yang di luar nalar bagi kita itu kan, ya kita jangan menyimpulkan sesuatu itu sebelum kita melihat faktanya. Jika kita hanya sekedar berteori bahwa misalnya, wah ini mereka semuanya terbunuh secara otomatis, wah ini ada kekuatan, itu kan sebuah penyederhanaan teori gitu kan. Jadi ya bisa aja misalnya ada orang di belakang ngendap-ngendap gitu kan, sesuatu yang ya mungkin karena nggak ada yang menjelaskan itu secara detail, mungkin jadi kita memberikan jawaban yang ya udah simpel-simpel aja gitu kan. Ya itu gue ngutip dari kata-kata Sherlock Holmes di film Sherlock Holmes yang ke-1. Oke, yang kedua, Oke. bentar yang kedua. Yang kedua tentang mukjizat. Gue pernah buat artikel di Kaskus yang tentang ilmu tauhid. Ilmu tahu apa ya? Menjelaskan Tuhan secara logika tuh. Ilmu tauhid secara logika, kalau gak salah sih, lupa gue judulnya. Gue nulis gue yang lupa. Jadi mukjizat itu sebenarnya bukan hal-hal yang harus sesuatu yang ajaib. Jadi mukjizat itu secara definisi sebenarnya hal-hal yang membuktikan bahwa seseorang itu menjadi nabi. Jadi misalnya dan mukjizat itu harus yang relate dengan kehidupan bermasyarakat di zaman itu. Misalnya Nabi Musa kan membelah lautan. Karena relate dengan kehidupan di zaman Firaun itu tentang ahli-ahli sihir gitu kan. Ahli-ahli nujum gitu. Nah, kalau Nabi Isa atau yang menurut Gael itu Yesus, ya terserah. Itu kan mukjizatnya dia mengobati orang-orang yang hidup, karena waktu itu mengobati orang-orang yang telah meninggal, dihidupkan kembali kan. Itu karena di zaman itu perkembangan ilmu-ilmu medis itu sangat-sangat berkembang jauh. Nah, kalau Nabi Muhammad itu di zamannya itu adalah hal-hal yang sesuatu yang berhubungan syair dengan karya sastra gitu kan. Nah, mukjizat Nabi Muhammad gak ada yang terlalu spesial, gak ada yang terlalu ajaib banget gitu kan. Dia hanya cuman diberi fakta bahwa dia seseorang yang buta huruf dan nggak bisa menulis. Terus tuh dia diberi kemampuan, diberi kitab Al-Quran gitu kan, yang jika dilihat oleh seorang ahli sastra di zaman Nabi Muhammad, itu mereka sampai terkagum-kagum gitu, berdecak kagum, kok bisa seorang manusia membuat sastra seperti ini gitu. Itu kan walaupun bukan sebuah keajaiban, tapi itu adalah sesuatu yang membuktikan bahwa dia tuh nggak mungkin itu dibuat oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi dan kenapa Al-Quran diturunkan hingga bertahan hingga hari ini? Karena kan kalau sekarang Al-Quran itu katanya banyak-banyak fakta-fakta ilmiah gitu kan, fakta-fakta sains gitu. Ya itu bisa kita simpulkan lagi relate juga dengan zaman sekarang yang penuh dengan sains, penuh dengan fakta-fakta ilmiah gitu kan. Ya jadi Isa tuh mukjizatnya itu berlanjut sampai zaman sekarang. Jadi ya begitulah mungkin kesimpulan gue tentang mukjizat itu, ya
nggak harus sesuatu yang ajaib atau di luar nalar, nggak juga gitu sih. Jadi bisa dibedakan antara mukjizat dengan hal-hal yang ajaib yang mungkin yang lu bilang tentang Dayak dan semacam itu ya. Kalau gue tetap memisahkan antara keduanya kalau menurut gue. Dan tentang apa di tangan ada cahaya semacam, yaitu seperti apa yang gue simpulkan tentang logika sih. Logika itu relativitas logika. Mantap. Jadi Ya, apa penjelasannya? gue Coba. rasa Begini, itu di masa depan. coba. Jadi gini, kalau menurut Egak, Ah, kalau gue pada terminologi yang umum nggak dikatakan mukjizat karena itu nggak bisa kita jelaskan. Makanya kita sebut mukjizat. Tapi kalau misalnya tembak orang pakai pistol udah bukan mukjizat. Nah itulah kenapa dibilang mukjizat. Kalau lo bilang itu hal yang umum, bukan mukjizat namanya. Jadi lo harus tahu kenapa disebut mukjizat. Nah sekarang kalau Egak bilang, oh itu hal yang biasa, bukan yang dianggap hal yang aneh. Nah sekarang gue minta penjelasan Egak, gimana itu ceritanya mukjizat Nabi itu pakai jarinya ngebelah bulan? Nah, coba lo jelasin secara sains. Kalau menurut lo itu hal yang biasa aja ya, silakan. Itu kan ya, diyakinin umat Islam. Pilihannya dua nih. Kalau gue pakai pemikirannya apaan itu bohong, kita tinggalkan itu. Nah, atau betul gitu. Kalau itu betul, ternyata itu betul, bukan kisah bohong. Egak tetap mau mengimani Muhammad dan mengatakan itu hal yang biasa. Nah, coba dijelaskan. Pakai jari bulan tuh terbelah dua. Itu kan ada di hadis, oke. dicatat Kalau untuk juga. ini Coba penjelasannya. lu pasti udah sering di kasus yang di kasus yang ngebahas tentang apa yang bulan ada jejak gitu kan, ada jejak gitu kan. Ya memang itu ya gue akui itu masih diperdebatkan sama ilmuwan, katanya ada yang berpendapat gini lah, ada berpendapat gitu. Tapi kan mereka masih berdebat hingga saat ini itu sebenarnya jejak apa gitu. Enggak, bukan. Mas gue, kalau itu hal yang Oh, biasa, oke. hal yang lumrah, hal yang Mm-mm. wajar. Nah, penjelasannya gimana? Pakai jari bulan. Coba dijelasin. Oh, Ini gue masa tuh bilang begini maksudnya untuk tuh pakai. jadi gini, gue bilang ini untuk meluruskan pemahaman lo tentang mukjizat gitu loh. Kalau lo bilang kenapa orang itu menyebut dengan kata mukjizat, karena itu hal yang tidak bisa kita jelaskan gitu loh. Pilihannya dua gitu loh. Iya, 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 Cerita iya. itu bohong gitu kan. Kalau itu kita imani betul, eh, nah itu hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau menurut Tegak itu mukjizat. Ataupun di pihak yang menganggap itu benar-benar terjadi. Tapi ya gue setuju itu tidak masuk akal kan. Ya gue Ya karena setuju. iman yang nggak masuk Iya, akal iya, kan. iya. Iya, gue setuju itu tidak masuk akal gitu. Tapi itu pasti ada penjelasannya. Cuman kita kita aja belum belum istilah tuh pemikiran atau ilmu pengetahuan kita tuh belum sampai sampai ke sana gitu. Jadi entah di masa depan atau di masa berapa ratus tahun kemudian baru terpecahkan, oh begini caranya gitu kan. Jadi gue tetap pada poin bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi, dan ada juga kan catatan sejarah dari raja raja India kalau nggak salah ya, raja India yang melihat itu kan ya, walaupun secara secara sains ataupun penelitian sekarang ya memang belum bisa kita menjelaskan gimana ya, tapi bisa-bisa aja sih. Kayak misalnya gue contohkan gini, kebayang nggak sebuah biji dari buah kita taruh di tanah gitu kan, terus tuh tiba-tiba kok dia jadi pohon gitu, itu kan ya kita menganggapnya itu bukan sebuah keajaiban karena kita udah terbiasa melihatnya gitu. Cuman kalau kita teliti, itu sebuah keajaiban loh, benda mati biji gitu kan, yang tidak berbentuk, yang tidak seongkok biji itu ditaruh di tanah bisa menjadi pohon. Gue pernah ngeliat itu di YouTube tentang perkembangan pohon. Kalau kalian mau tonton aja, cari-cari aja di YouTube tentang perkembangan kamera gitu, kamera yang merekam
dari perkembangan biji pohon, biji tanaman, dari mulai ada akar dulu, terus tuh sampai ada pohonnya, ada daunnya, sampai layu semacam gitu. Itu sebuah keajaiban loh, kok bisa gitu kan? Jadi sebenarnya kalau menurut gue di alam semesta ini semuanya sebenarnya keajaiban semua. Cuman yang permasalahannya lah kita terbiasa atau enggak dengan hal-hal tersebut, hal-hal keajaiban itu. Kalau kita terbiasa melihat itu, nggak spesial lagi bagi kita kan. Cuman ya nggak keajaiban lagi. Cuman karena membelah lautan, membelah bulan, membelah atau apapun itu membelah itu karena itu dicek secara teorinya gimana ya. Cuman gue yakin itu ada sih teorinya. Teori tentang gimana caranya itu apa? Ya, ini Oke Gak, lah. gue potong biar nggak kepanjangan. Makin ngawur sih Egak. Termin mujizat aja gitu loh. Kita kan harus berbicara dengan bahasa yang sama gitu loh, Gak, terminologi yang sama. Nah sekarang ngawur lagi masalah keajaiban.